Apa itu tempat? Apa itu tempat? Tempat itu menurut mutakalimin mempunyai banyak definisi. Ini khilaf. Tempat itu apa? Mempunyai banyak definisi. Definisi yang pertama, dan itu yang banyak yang digunakan oleh Imam Ghazali ketika Allah itu laisa lahu makan. Apa itu? Syai'un istaqarra alaihil jisim. Ini adalah tempat. Tempat itu adalah sesuatu yang mana di atas sesuatu itu sesuatu lain stable. Macam ini, Sof. Tengok. Gelas ini tempatnya di atas meja. Apa makna tempatnya di atas meja? Maknanya gelas di atas meja itu stabil. Dia tidak bergerak-gerak. Berbeda kalau saya letak gelas di sini, macam ini, dia tak akan stabil, dia akan jatuh. Itu adalah definisi tempat yang pertama. Terus ini akan sangat berguna. Ini akan sangat berguna. Yang mana pembahasan dalam kitab-kitab yang tinggi tidak akan berbeza jauh dengan apa yang saya jelaskan secara global ini. Definisi yang kedua, as-sathul hawi, as-sathul dhahir, as-sathul batin lil hawi al-mumas lis-sathid dhahir minal mahwi. Ini adalah definisi Aristo. Apa itu tempat? Ini tempat. Gelas ini adalah tempatnya air. Apa itu tempat? As-sathul batin lil hawi. Surface yang dalam daripada tempat. Tengok. Air ini menyentuh bagian luar gelas atau bagian dalam gelas? Dalam gelas. Maknanya yang disentuh adalah bagian dalam daripada tempat. Bagian dalam daripada tempat menyentuh apa? Menyentuh bagian luar daripada benda yang menempati. Itu adalah tempat. Itu adalah tempat. Definisi yang ketiga, dan ini adalah definisi mutakalimin. Definisi mutakalimin. Al-farahul mauhum alladhi yanfudhu fihi ab'adul jisim. Ini untuk level ini, definisi macam ini dihafal saja dahulu. Karena di setiap definisi ada perbedaan yang sangat signifikan. Terus kenapa mutakalimin tak ambil definisi ini? Ada sebabnya. Ada sebabnya, yakni mutakalimin ketika tengok definisi ini, ketika buat definisi ada jadab atau syatar gitu. Mereka membuat definisi ini karena mereka melihat bahwasanya ini adalah yang paling dekat kepada kebenaran. Apa itu? Al-farahul mauhum. Tempat itu adalah space, ruang kosong yang dia itu mauhum. Mauhum ini maknanya dia tidak ada, hanya ada di otak Anda. Tengok ya. Ketika saya tengok kitab ini, Iqtisad fil I'tiqad, dia bisa di depan saya karena di depan saya ada space. Coba di depan saya ada Naim menempel dengan saya. Kitab ini tidak akan bisa kalau saya menempel dengan ini. Tidak akan bisa kitab di depan saya. Kenapa? Karena di depan saya tidak ada space. Space itu apa? Mauhum. Dia hanya ada di otak saja. Yang Anda bisa yang mana otak Anda bisa memahami itu dengan cara Anda mengabstraksi tempat yang semisal dengan kitab ini. Karena itu kan kita kalau nak di matematik, kita nak mengukur macam ini. Nanti macam ini. Nanti ini 6. Loh, ini kan tidak ada sebenarnya.
Ini hanya apa? Abstraksi akal Anda. Abstraksi akal Anda yang Anda tulis di whiteboard saja. Itulah yang namanya tempat. Dia adalah al-faraghul mauhum yanfudu fihi ab'adul jisim. Yang mana di dalam space yang hanya ada di otak itu, dimensi benda itu berada di situ semua. Ketika kita tengok kitab ini mempunyai 3 dimensi, panjang, lebar, panjang, lebar, dan dalam, mempunyai 3 dimensi. Maknanya otak kita juga bisa untuk menabstraksi tempat 3 dimensi pula. Yang tempat itu sama dengan kitab besarnya minimal. Kalau tidak ada tempat yang sama besarnya dengan kitab itu tidak akan bisa berada di tempat tersebut. Apakah tempat itu ada? Dia ada, tapi hanya ada di didikin saja. Di reality, namanya saja faragh. Apa itu faragh? Empty. Yang namanya empty dia tidak ada. Dan mutakalimin cakap ini bukan apa? Kenapa dia hanya cakap mauhum? Karena ada seorang filosof namanya Aflatun mengatakan bahwasanya space itu ada. Space itu ada, dibilang al-muthbituna lil khala. Apa? Al-muthbituna lil khala. Ada pendapatnya hampir sama dengan pendapat mutakalimin Aflatun ini. Hampir sama dengan pendapatnya mutakalimin, yang mana perbezaan antara keduanya hanya faragh ini ada menurut Aflatun dan menurut mutakalimin tak ada. Kenapa mutakalimin tak suka dengan Aflatun di dalam pendapat ini? Lahum adillatun. Dan bukan di sini tempatnya. Di kitab yang tinggi semua dalil dibahas. Kenapa dalil ini, kenapa definisi ini, kenapa definisi ini, kenapa definisi yang keempat. Dan semua mempunyai dalil masing-masing, dan kita meyakini bahwasanya definisi yang ketiga adalah definisi yang paling tepat untuk menggambarkan tempat. Untuk menggambarkan tempat. Kenapa? Karena inilah dengan definisi 3 ini, yang nomor 3 ini banyak sekali problem terpecahkan. Banyak sekali problem terpecahkan. Mereka tak suka dengan definisinya Aristo yang nomor 2 ini, definisinya Aristo. Mereka tak. Mutakalimin tak suka. Dan banyak sekali apa? Banyak sekali serangan-serangan terhadap definisi nomor 2. Definisi nomor pertama itu adalah definisi tempat menurut uruf atau lughah. Dia bukan menurut hakikat. Tapi menurut nomor 2 dan nomor 3 semuanya maknal makan hakiki. Nanti Imam Ghazali akan mengatakan ada yang namanya al-makan, ada yang namanya al-hayyiz. Hayyiz dan makan, hayyiz dan makan ini hampir-hampir sama. Bezanya apa? Hayyiz ini untuk ini. Biasanya hayyiz ini dipakai untuk jauharil farad. Makan biasanya dipakai untuk jisim. Dia sama-sama hayyiz dan makan ini sama-sama ini. Al-faraghul mauhum sama. Cuma biasanya hayyiz ini dipakai untuk yang hanya mempunyai 1 dimensi saja. Atau bahkan tidak mempunyai dimensi sama sekali. Tapi dia ada. Apa itu? Al-jauharul farad. Tapi makan ini dipakai untuk yang mempunyai dimensi, walaupun 1. Yang hanya mempunyai panjang atau lebar atau dalam. Kadangkala laisa lahu makan. Benar, maknanya Allah itu bukan jisim. Wa laisa lahu hayyiz. Benar,
Karena Allah bukan jauharul farad. Sebenarnya kata-kata beberapa ulama seperti Imam Sa'duddin At-Tiftazani mengatakan bahwasanya sekejap ya, ada yang lebih umum, ada yang lebih umum. Mana tadi? Oke. Kata-kata makan itu lebih khusus daripada hayyiz. Apa katanya Imam Ghazali? Karena hayyiz huwal faragul mutawahhim alladhi yashghuluhu syai'un mumtaddun aw ghairu mumtadd. Hayyiz itu boleh Anda pakai untuk jauhar farad dan boleh Anda pakai untuk jisim. Tapi makan hanya boleh Anda pakai untuk jisim saja. Kadangkala Imam Ghazali akan mengatakan innallaha laisa lahu makan. Atau kadangkala Imam Ghazali mengatakan innallaha laisa lahu hayyiz. Laisa mutahayyizan. Sebenarnya kalau Imam Ghazali cakap innallaha laisa mutahayyizan cukup. Karena dia umum. Tapi oleh Imam Ghazali diulangi walaisa lahu makan. Kenapa? Qadha'an li haqqil wajib. Sudah saya katakan di menit-menit yang pertama bahwasanya mabna basic daripada babu tanzihat adalah mubalaghah. Harus detail, harus